Begitu dia menjabat jadi presiden, ini ya, saya pakai bahasa sederhana ya. Ormas Islam dibubarkan, gitu kan? FPI dibubarkan. Ini Mustafa ini, kan di sana juga ada FPI, ya. HTI dibubarkan. Umpama. Yang Rizky tahu di sana ada Mustafa, di sana Mulyono. Ya pokoknya ormas-ormas Islam dibubarkan lah ya. Itu sakit-sakitan. Dia mulai gatal-gatal, kanker hati awalnya, sirosis hati, lalu mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, terus tidak kuat terhadap gatal dan panas. Jadi komplikasi ya, antara gatal dan panas. Nah, panas dia selalu buka baju karena dia nggak kuat panasnya, dan gatal. Nah, setiap gatal ini digaruk itu udah luka gitu. Apa Mustafa Kemal Atatürk nggak bisa berobat kepada dokter yang terbaik di dunia? Bisa, nak. Dokter pribadinya Atatürk ini dokter terbaik, uangnya banyak, unlimited. Tapi itulah taburtuwe tadi, nak, algoritma. Uangmu tidak akan bisa membeli lagi kesehatanmu, karena memang penyakitnya pada hakikatnya bukan penyakit normal, bukan penyakit medis. Nah, ya medis non medis penyakitnya itu, kompilasi antara medis non medis. Jadi uangnya hanya bisa menyembuhkan medisnya saja sebenarnya. Uangnya itu, dia meninggal ketika proses sidang, dia meninggal dalam status tersangka korupsi. Nah, saya nggak sebut namanya ya. Begitu dikubur, mayatnya dibawa ke kuburan. Begitu nyampe di kuburan, tiba-tiba angin puting beliung muter-muter sampai tenda, kursi semua terhambur. Jadi dia dulu sering memisahkan ulama sama keluarganya, dipisahkan bertahun-tahun, ulamanya di penjara, anak istrinya diintimidasi, kan itu. Nah, jadi begitu dia pensiun, jasadnya dekat sama anak, tapi padahal jauh, karena anaknya juga nggak mau mendekati dia, anak cucunya nggak mau dekati dia. Jadi dipisahkan secara sadis lagi gitu. Terputus hubungan silaturahim antara dia dengan keluarganya. Ada itu, subhanallah. Hati-hati ya pemimpin ya. Hati-hati. Tabur tuai, tanam panen itu pasti ada. Sakiti rakyatmu, adu domba rakyatmu. Siapapun kamu, lurah, camat, gubernur, presiden, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Sabtu, tanggal 21 Juni, ba'da subuh kami kembali melakukan podcast ya, Bia. Insyaallah. Bertempat di kantor atau rumah Gus Nur itu sendiri. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kembali lagi kita di Gus Nur 13 Official. Dan kali ini kita sedikit akan menanggapi beberapa komentar-komentar yang ada di postingan YouTube Gus Nur 13 Official. Terkhusus Abi, setelah pertemuan kemarin, Abi kan diundang oleh Ahmad Dhani di acara pernikahan anaknya ya. Oke. Nah, terus Abi kumpulnya sama, kalau di komentar-komentar, semangat Gus Nur, berkumpul dengan ustadz-ustadz tegak lurus dan semacamnya. Jadi memang ada psikologi dari masyarakat Indonesia ini, Bi, semacam membatasi bahwa ada ustadz tegak lurus, ada juga ustadz yang tegak bengkok. Oh gitu ya. Ya, tanpa disebutkan saya yakin pasti resonansinya sampai nih ke sahabat-sahabat semua. Siapa-siapa saja yang di kelompok A, siapa-siapa saja yang di kelompok B gitu. Nah, ada yang menarik di beberapa komentar ini, Bi, termasuk diantaranya. Jadi dia mengatakan di penjara oleh rezim zalim, finalis tokoh terkorup di dunia adalah sejarah indah bagi seorang pejuang. Terus yang kemudian kedua, saya kok sukanya ustadz yang dicap radikal ya. Mereka itu adalah guru bangsa menurut saya. Semoga mereka istiqomah dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita melihat psikologi dari komentar ini, Bi, semacam bukan hanya ada jarak atau pemetaan antara ulama dan rezim atau penguasa gitu, Bi.
yang mestinya dalam suatu bangsa memang antara kedua kelompok ini saling berkolaborasi untuk kemajuan bangsa gitu. Cuma yang budayanya, fenomenanya kita lihat hari ini bukan hanya berjarak, tetapi seperti ibarat sudah menjadi musuh gitu. Antara ulama, penguasa, dan bahkan bukan hanya psikologi itu yang terbangun di masyarakat, tetapi memang faktanya 10 tahun rezim penguasa Indonesia ini berlangsung, ada beberapa fakta yang bisa kita lihat. Satu, bagaimana ulama itu didiskriminalisasi, dipersekusi, dipenjara, bahkan Abi pun sendiri. Nah, nanti mungkin Abi bisa bagi itu. Kawan-kawan ulama yang dipenjara selama rezim ini. Syuhada yang ditembak mati dalam peristiwa KM 50 dan sampai hari ini peristiwanya belum transparan. Terus kemudian lembaga Islam dibubarkan dan lain semacam. Ormas. Nah, itu. Nanti Abi mungkin bisa bahas ini dulu sebagai cover pembahasan kita. Monggo, Bi. Ya, menarik kemarin di acaranya nikahnya Mas Ahmad Dhani itu ya. Sebenarnya kalau itu kan Pak Prabowo, Pak SBY juga akan hadir ya malam. Cuman karena kita nggak ada waktu, kita masih ada jadwal berikutnya. Dan lebih tepatnya kita juga menghindari dalam tanda petik ketemu dengan Pak Prabowo, kita supaya tidak ya itulah menjaga hati ya. Walaupun selama saya di penjara itu, ketika 3 bulan saya menjelang bebas, itu sebenarnya saya dapat gerasi. Bukan gerasi, amnesti. 3 bulan saya menjelang bebas, itu Bapak Habibur Rahman, itu ketua DPR komisi berapa itu, saya lupa pokoknya. Komisi 3 kan. Nah, beliau telepon saya, WA saya lewat ajudannya. Gus Nur kirim dokumen-dokumen yang mendukung, insya Allah Gus Nur akan diajukan dapat amnesti dari Prabowo. Oke, itu kurang 3 bulan lah saya bebas bersyarat itu. Nah, ternyata udah diproses. Saya sudah diwawancarai, keluarga sudah apa sih istilahnya itu ya, juga sudah diwawancarai sama Bapas Solo, Bapas Malang gitu. Sudah di sidang TPP sebenarnya. Tapi sampai akhirnya bebas bersyarat, amnesti itu tidak kunjung datang. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi kalau amnesti itu turun, saya nggak perlu lapor lagi ke Bapas. Jadi saya bukan bebas bersyarat, tapi bebas murni kalau amnesti itu turun. Nah, tapi kok ternyata sampai saya bebas bersyarat, amnestinya nggak turun. Dan akhirnya ya saya lapor ke Bapas ini tiap bulan ini, karena masih bebas bersyarat. Nah, jadi sebenarnya Nak Rizky, Abi tahu Prabowo bakal hadir, itu udah bocoran A1-nya sudah masuk ya. Nah, tapi Abi kan memaksa, ayo kita cepat pulang dulu, cepat kita ke acara yang lainnya, supaya memang nanti kalau saya ketemu Pak Prabowo, khawatirnya nanti saya bisik-bisik, amnestinya mana? Itu paling bukan gue banget gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ya sisi-sisi kemarin memang luar biasa acara itu ya. Oke, jadi membahas masalah itu ya. Ya sekarang memang bukan sekarang, ini peninggalan rezim 10 tahun yang lalu. Jadi rumah tangga baik buruk hitam putih tergantung suaminya, tergantung presidennya. Desa baik buruk hitam putih tergantung lurahnya. Kurang lebih strukturnya begitu Kecamatan baik buruk hitam putih tergantung camatnya. Provinsi baik buruk hitam putih tergantung gubernurnya, gitu kan? Itu strukturnya begitu. Nah, negara baik buruk hitam putih tergantung presidennya. Baik buruk hitam putih itu ya antar warga, antar ulama, antar ormas, seluruh elemen masyarakat itu bisa jadi buruk tergantung presidennya, bisa jadi baik tergantung presidennya. Nah, kebetulan rezim 10 tahun yang lalu itu, ini pribadi saya, pengalaman batin dan apa yang saya rasakan, nggak ada baiknya, umat diadu domba,
rakyat diadu domba, ulama diadu domba, maka dibikin sekat, ini anti NKRI, ini NKRI harga mati. Iya benar. Ya kan, ini anti Pancasila, saya Pancasila. Iya benar. Wah, diisukan seperti itu, maka terjadilah yang satu ada ulama dikenyangkan perutnya, ya digendutkan rekeningnya, ada ulama yang dikriminalisasi, ya pokoknya. Iya benar. Itulah yang terjadi. Nah. Berasa sekali memang. Nah, Iya. nah jadi tergantung presidennya, apapun tergantung pemimpinnya, tergantung khalifahnya. Maka adalah istilah ulama bengkok, ulama lurus. Ya karena tergantung pemimpinnya tadi itu. Kalau pemimpinnya seperti Abdurrahman bin Auf gitu, siapa? Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, ya mungkin nggak begitu. Nah, ya yang kaya menghargai, mengayomi yang miskin betul-betul takdim, nggak menjilat kepada yang kaya, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi kembali ke inti pertanyaan-pertanyaan tadi itu, komentar-komentar itu, Ya. ada yang mau Abi pastikan, Nak Rizky ya. Nak Rizky boleh nambahin. Ya. Ini hukum pasti ini. Sebelum kita bahas masalah itu, Ya. pasti dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai, tanam panen, pasti itu. Nak, kamu nggak akan bisa lepas dari jerat hukum itu. Kalau di ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan banyak lagi ayat-ayat sejenis. Kamu berbuat buruk atau berbuat baik sekecil dzarrah, itu pasti dampak mudorot, dampak maslahatnya akan kamu dapatkan. Tabur tuai, tanam panen ya. Jadi kalau kamu nanam angin, kamu panen badai. Pasti itu. Kalau kamu tanam riak-riak kecil, tiap hari kamu tanam, suatu ketika kamu akan panen tsunami. Kamu akan panen gelombang. Itu begitu hukumnya. Jadi kalau kamu menanam lombok, ya panen lombok. Tabur tuai. Kalau kamu tanam kebaikan, ketulusan, kehangatan, keharmonisan, kasih sayang, ngayomi, rakyat, ulama, semua diayomi, kamu tanam itu, maka kamu akan memanen pensiun yang tenang, pensiun yang damai, ya. Legacy sebagai pemimpin yang iya, baik. kamu akan mengalami masa-masa tua bersama cucu yang penuh dengan samara, gitu kan. Itu pasti, Nak. Jadi kamu akan mengalami tabur tuai itu, pasti itu, algoritma itu. Nggak bisa tidak. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kamu menanam angin, ya, menanam fitnah, menanam adu domba, maka begitu pensiun, kering kerontang jiwamu, tandus belantara batinmu, gitu kan. Jadi akhirnya yaitu belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain yang lebih besar, sehingga terganggu keterangan batinmu, terganggu keterangan pikiranmu, maka muncullah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Itu pasti, nah, bagian dari tabur tuai tadi itu. Kalau terlalu berat mikir, asam lambung naik. Terlalu berat mikir, nanti dari asam lambung naik itu nanti menjalar kemana-mana. Kena sirosis hati, kanker hati, sebagaimana kok jadi tiba-tiba ingat Kemal Atatürk. Gitu ya, benar. Kita jadi ada Firaun, ada Abu Jahal, Abu Lahab, itu meninggalnya juga mengenaskan, Nona. Iya. Nah, oke, bagaimana kalau kita bahas Kemal Atatürk saja ya? Benar, Bi. Jadi Rizky sambung sedikit, Bi, sebelum Iya, kami masuk ke kisah beliau ini. Kenapa konteks Kemal Atatürk ini mungkin lebih masuk dengan pembahasan kita, Bi? Karena sampai hari ini kan masih banyak menuai pro kontra gitu, Bi. Ada yang menganggap beliau ini adalah bapak bangsa Turki. Ada juga sebagian yang mengkisahkan bahkan sampai dengan peristiwa kematian beliau itu karena sebab-sebab ketika dia memimpin di Turki adalah nilai-nilai yang dia tanamkan anti terhadap Islam.
Nah, persis dengan keadaan kita beberapa tahun sebelum ini, Bi. Ya memang akan ada ulama yang dipersekusi, didiskriminalisasi dan lain semacamnya tadi itu semacam memang apa yang pernah dilakukan oleh Kemal Atatürk ini seakan terulang lagi di hari ini dalam konteks keindonesiaan gitu, Bi. Iya. Nah, itu mungkin Abi bisa jelaskan bagaimana demikian peristiwa yang telah menimpa Kemal Atatürk akan ini terulang lagi. Nah, benar, Bi, dan akan terulang lagi. Namun jangan sampai terulang lagi gitu, Bi. Kalau sih gitu pandangannya. Tapi sejarah akan selalu terulang. Deja vu. Iya. Terulang kembali, beda peran, beda orang gitu ya. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini menarik nih. Iya. Presiden pertama Turki. Presiden pertama Turki yang anti agama. Kita pakai bahasa rakyat aja ya, bahasa sederhana saja ya. Ya, biar gampang ditangkap. Ada presiden pertama Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia ini anti syariat Islam. Intinya begitu. Benar. Dia itu berpaham sekuler. Iya. Begitu dia menjabat jadi presiden, ini ya, kayak saya pakai bahasa sederhana ya. Iya. Ormas Islam dibubarkan. Gitu kan. FPI dibubarkan. Ini Mustafa ini. Kan di sana juga ada FPI, ya. HTI dibubarkan. Umpama. Yang Rizky tahu di sana ada Mustafa, di sana Mulyono. Ya pokoknya ormas-ormas Islam dibubarkan lah ya. Itu lalu kemudian gini nak. Bahkan pokoknya gini, kalau Abi ringkas, seluruh hukum yang di Al-Quran, yang Al-Quran bilang haram, itu dihalalkan. Itu intinya. Sama Mustafa itu. Al-Quran bilang haram, dihalalkan. Yang Al-Quran bilang halal, diharamkan. Gitu. Khomer dijadikan budaya. Ya, benar. Minuman, padahal di Al-Quran sudah nas, nggak boleh gitu kan. Menutup aurat dijadikan budaya apa? Disuruh buka auratnya gitu kan. Lalu bahasa Arab pakai azan bahasa Arab nggak boleh, dihapus jadi bahasa Turki. Apalagi ya, pokoknya banyak sekali ajaran hukum-hukum Islam seperti hukum potong tangan bagi pencuri dihapus. Iya. Ya, Khilafah Utsmaniyah lah intinya. Waktu itu Khilafah Utsmaniyah ya. Terus kemudian hukum kisos, hukum potong tangan, semua hukum-hukum Islam itu dihapus semua, diganti hukum penjara itu. Sampai klimaksnya, saya lupa tanggalnya, 1924, Mustafa Kemal Atatürk membubarkan sistem Khilafah Utsmaniyah itu, kalau tidak salah ya, tahun 1924. Kalau tahun 1912 tenggelamnya kapal Titanic itu, gitu ya. Itu pun cermin kecongkaan Thomas Andre, pemilik kapal Titanic itu. Kapalku ini nggak akan bisa tenggelam, diwawancarai oleh wartawan. Ya, tepat jam 12 sekian. Menghantam batu walaupun masih kontroversi, tapi ini tenggelam itu kapal itu ya. Oke. 1924 bubar itu sistem Islam Khilafah Utsmaniyah itu dibubarkan, diberangus sama Mustafa Kemal Atatürk ini. Dan bengis sama ulama, bengis sama umat Islam, bengis sama aktivis-aktivis Islam tuh bengis sekali, ditangkapin, dipenjarain, disiksa, ditangkapin, penjara, disiksa. Nah, oke, potong cerita, singkat cerita, namanya manusia ya. Tak bertuwe tadi itu, nah. Benar. Tak bertuwe, kita nggak usah bahas masa dia berkuasa betapa bengisnya, tapi intinya tak bertuwenya itu. Kurang kan dia meninggal tahun 38 tuh kalau nggak salah ya. 1938 dia meninggal itu. Intinya sebelum dia meninggal, nah dia mulai sakit-sakitan. Dia mulai gatal-gatal, kanker hati awalnya, sirosis hati, lalu mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, terus tidak kuat terhadap gatal dan panas. Jadi kompilasi, komplikasi ya, antara gatal dan panas. Nah, panas dia selalu buka baju, karena dia nggak kuat panasnya, dan gatal. Nah, setiap gatal ini digaruk itu udah luka gitu. Sehingga dokter pribadinya pun aneh sudah, ya nih, tak bertuwe tadi itu. Apa Mustafa Kemal Atatürk tidak bisa berobat kepada dokter yang terbaik di dunia? Bisa nak, dokter pribadinya
Ataturk ini dokter terbaik, uangnya banyak, unlimited, tapi itulah tabur tuwe tadi, algoritma. Uangmu tidak akan bisa membeli lagi kesehatanmu. Karena memang penyakitnya pada hakikatnya bukan penyakit normal, bukan penyakit medis. Ya medis non medis penyakitnya itu. Kompilasi antara medis non medis. Jadi uangnya hanya bisa menyembuhkan medisnya saja sebenarnya, uangnya itu. Tapi karena non medisnya nggak tersentuh, ya kumat lagi, kambuh lagi, terus begitu. Sampai suatu ketika digambarkan dalam cerita-cerita itu, dia menjerit sekuat tenaga sampai seisi istana tuh dengar semua, ketakutan semua. Sampai ada satu riwayat juga dia minta dipindahkan ke tengah laut. Karena dia berpikir di istana ini panas banget, dia minta dipindah ke laut, ternyata di laut pun juga gitu, panas juga, nggak tahan dia. Intinya, dia mengeluarkan bercak-bercak. Intinya itulah, hampir mirip Nabi Ayub lah versinya, tapi masih parah Nabi Ayub. Ini versinya Ataturk ini. Nah, sampai klimaksnya 1938, 10 November 1938 dia meninggal. Namanya pemimpin dolim, hidupnya bikin susah rakyat, matinya pun bikin susah rakyat. Maksudnya apa, Bi? Ini bangkainya itu loh, bikin susah rakyat. Ya kan nggak ada ulama yang mau menyolati waktu itu. Nggak ada ulama yang mau menyolati. Saya ulang, yang nggak ada ulama yang mau menyolati waktu itu. Kurang lebih berapa hari, 9 hari kemudian baru adiknya itu meminta tolong kepada para ulama yang dulu didolimi itu mungkin ya, meminta tolong agar maafkanlah kakakku ini, tolong sholatkanlah. Oke, singkat cerita baru disolatin. Tapi ternyata belum selesai masalahnya, sudah disolati, sudahlah dilupakan mungkin ya kekejamannya itu. Abi nanti kalau ada pemimpin yang seperti itu, peristiwa yang terjadi, Abi dipanggil gimana, Abi? Ya nggak apa-apa, saya sholatin, nggak apa-apa. Mau dilanjut, Bi? Saya sholatin. Terus ternyata masalah belum selesai. Begitu dikubur, buminya memuntahkan gitu loh. Jadi jenazahnya itu muntah keluar dari bumi. Intinya gini, bahasa sederhananya, ini ditolak sama bumi. Jenazahnya Mustafa Kemal Ataturk ini ditolak sama bumi. Bumi nggak mau nerima jasadnya dia. Hukum tabur tuweh, algoritma, tidak percaya silakan. Dulu ada, saya nggak sebut namanya, Allahumma firlahu, salah satu politisi Demokrat. Saya nggak tahu, tapi ini mata lahir saya melihat. Dia meninggal ketika proses sidang, dia meninggal dalam status tersangka korupsi. Saya nggak sebut namanya ya. Begitu dikubur, mayatnya dibawa ke kuburan. Begitu nyampe di kuburan, tiba-tiba angin puting beliung muter-muter sampai tenda, kursi semua terhambur. Ya, sampai keranda-keranda terhambur, kursi meja terhambur, tenda terhambur, orang lari berhamburan. Itu dulu kejadian itu. di YouTube masih ada, jadi dilihat aja itu. Oke, tabur tuwena, sudah mengeluarkan bau busuk, itu yang saya maksud tadi. Hidupnya nyusahkan rakyat, matinya nyusahkan rakyat. Lalu mengeluarkan bau busuk terus, nggak kuat baunya gitu kan. Sampai akhirnya dalam beberapa artikel-artikel yang saya baca itu kurang lebih 15 tahun kan nggak ditolak buminya itu. Disimpan di mana? Museum etnografi. Iya, museum etnografi. Disimpan di sana selama 15 tahun. Di Angkaram. Disimpan di sana. Sampai akhirnya singkat cerita, berapa tahun kemudian baru dikubur sampai sekarang nih. Iya, di situs bersejarah yang ada di Turki. Atnakabir itu. Atnakabir. Ya, disitulah sampai sekarang. Jadi kalau Anda mau ziarah, monggo ya. Sekedar tahu saja, bukan berarti menziarahi, enggak. Tapi saya belum pernah ke sana, saya jadi pengen ke sana, termotivasi. Katanya kalau kita ke sana, nanti kita akan dikasih parfum khusus sama guide-nya itu ya, karena baunya menyengat sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Imanku sih mengatakan, iya sebagaimana Firaun, walaupun sudah meninggal berabad-abad lalu, ya jenazahnya sampai sekarang masih awet. Dimumikan sama Allah, diawetkan sama Allah gitu kan. Nah gitu loh teman-teman. Penguasa dolim,
bubarkan ormas, adu domba ulama, memenjara rakyat. Bukan hanya banyak di penjara Mustafa itu, nak, banyak. Aduh, Kak. Saya itu mau nyerempet-nyerempet ke sini terus, tapi saya ini ngotori hati lah ya. Iya. Begitu meninggal, dibalik sama algoritma alam ini. Dibalik. Jadi dia dulu sering memisahkan ulama sama keluarganya, dipisahkan. Bertahun-tahun ulamanya di penjara. Anak istrinya diintimidasi, kan gitu. Nah, jadi begitu dia pensiun, jasadnya dekat sama anak, tapi padahal jauh. Nah, karena anaknya juga nggak mau mendekati dia, anak cucunya nggak mau dekati dia. Jadi dipisahkan secara sadis lagi gitu. Terputus hubungan silaturahim antara dia dengan keluarganya. Ada itu, subhanallah. Hati-hati ya pemimpin ya. Hati-hati. Tabur tuai, tanam panen itu pasti ada. Pasti ada lah, buktikan kalau nggak percaya. Sakiti rakyatmu, adu domba rakyatmu, siapapun kamu, lurah, camat, gubernur, presiden, silakan langgar hukum Allah, maka tunggu. Nggak lama kok, nggak lama berputar. Saya di penjara, kok lama, begitu keluar ternyata cepat waktu itu berputar. Nggak lama kamu akan pensiun, nah di situ baru kamu menyesal nanti. Gitu. Nah ini mungkin yang terakhir, Bi. Jadi kan kalau kita bahas satu persatu ini peristiwa ataupun riwayat dari tokoh-tokoh dunia. Ya. Jadi ini adalah salah satu studi dari kasus tokoh dunia yang kekeh terhadap prinsipnya menentang doktrin Islam di negaranya. Tapi juga ada tokoh-tokoh dunia yang sudah mengetahui, sudah menyesali perbuatannya. Seperti ibarat yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini. Tapi kemudian karena dia menyesal di akhir itu, akhirnya kemuliaanlah yang ia dapatkan ketika menjelang akhir hayatnya. Nah ini mungkin bisa sekaligus menjadi pesan ini, Bi, pada pemimpin yang hari ini di Indonesia sudah terlihat secara jasad akibat-akibat dari peristiwa yang pernah ia lakukan, ya, mulai dari segala macam penyakitnya, apalagi syukurnya penyakitnya kelihatan, Bi, jadi bukan di dalam badan. Nah mungkin ini bisa menjadi pesan di peristiwa-peristiwa demikian itu, bahwa memang di akhir hayat ini monggo selama masih ada kesempatan. Nah itu Abi mungkin yang bisa. Oke, sebelum saya bahas itu, mumpung saya ingat, ya. Ini bukan berarti saya benar, ya. Bukan berarti saya benar. Tentu tidak boleh menganggap dirinya benar. Ya. Tidak boleh, ya. Edifikasi diri itu seburuk-buruk edifikasi. Memuji diri, menganggap dirinya benar itu adalah justru seburuk-buruknya manusia. Nah, Abi tidak dalam rangka itu. Abi hanya ingin berbagi sajalah, ya. Contoh ini, detik ini, hari apa ini? Sabtu, tanggal 21 Juni 2025. Hari ini, detik ini, jam 6:30 kurang 10 menit, alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Nah ini sehat, ya. Bahkan ada yang bilang saya gemuk, ya. Jasmani sehat, insya Allah. Rohani sehat. Cuman ini aja, yang ini barangkali ada penonton subscriber Gus Nur, tolong dibantu ya. Finger trinjel atau apalah. Ini kalau susah ditekuk, begitu nekuk, klek, ngunci, nggak bisa balik lagi, ya. Ini saya nikmati nih, nah tapi ini bukan bagian penyakit, ini saya nikmati, ya. Karena terlalu manja di dalam penjara mungkin. Jadi kurang olahraga. Oke, detik ini Sabtu 16 ya. 21 Juni 2025. Saya dalam kondisi insya Allah sehat imani, sehat awae, sehat duwite. Insya Allah, ya. Jadi gini, apa maksudnya? Maksudnya gini loh. 9 tahun kurang lebih saya merasa dianiaya. Bahkan saya merasa dibunuh karakternya tiap menit. Diblokir langkah saya. Biasanya saya ceramah ke luar negeri, tiba-tiba nggak boleh. Saya rutin 3 bulan sekali ke Hong Kong, ke Korea, ke Malaysia, ya. Tiba-tiba paspor dicabut. Rutin bimbingan haji nggak bisa. Pokoknya saya diintimidasi itu. 9 tahun kurang lebih, ya.
pengajian di mana-mana dibubarkan. Nak. Di mana habis pengajian dibubarkan, di demo, di kisru. Beli tanah mau bangun pesantren, di demo ditolak. Wah, hancur-hancuran habis-habisan. Dilaporkan di Surabaya. Sidang hampir 6 bulan di Surabaya. Nah, itu sumber daya terkuras itu, nak. Sidang terus, wah ya Allah, kalau ingat masa-masa itu ya, di kuyo-kuyo habis itu, nak. Sidang, belum selesai sidang di Surabaya, dilaporkan di Palu. Yang laporkan ya sama, ke Palu sidang. Bola bahkan waktu itu habis sudah hijrah ke Malang kan, jadi Malang Palu mau coba pesawat tiap hari apa sidang kita Kemis ya, paling tidak 3 orang 4 orang nak dari Malang tuh tiket pesawat seminggu sekali mana, iya kan itu bagaimana kurang bengis bagaimana, terus kemudian belum selesai ditangkap lagi di baris, bawa ke baris krim sana, duduk penjara 10 bulan, laptop disita, kamera disita. Handphone disita, mic semua alat podcast disita, semua disita, 3 kali disita, 3 kali laporan, 3 kali disita. Yang terakhir ini lebih parah lagi, kursi-kursi disita, kursi yang untuk podcast itu disita, jas yang saya pakai podcast disita, masa kamera sama, kamera, laptop, Apple itu, netbook itu disita semua. Itu saya ini bukan koruptor, sementara undang-undang perampasan aset koruptor sampai sekarang nggak disahkan. Jadi angan-angan. Nah, laku ini rakyat beli dengan uang halal jeripayahku disita, alasannya dimusnahkan demi negara gitu kan. Ini yang saya maksud, 9 tahun lebih teraniaya saya ini, terdolimi saya ini ya. Sampai di penjara, ini kalau saya ceritakan proses di penjara itu walaupun sebagian sudah sering saya sepil ya, bagaimana nestapanya itu diisolasi 2 minggu, tidak boleh telepon anak istri kan, masya Allah, kumpul ke 2,5 kali 2, kumpul dengan 9 tahanan gitu kan, sholat nggak bisa, nak. Jadi kalau sholat itu mau sujud itu ya kayak apa sih, yang gini tuh nggak bisa, nggak cukup sujud normal loh. Tidur gini, saya hampir gini tidurnya. Kaki posisi begini, karena kalau selonjor gini nendang badannya orang. Itu saya alami itu di Polda Jateng itu ya, saking sempitnya. Nah begitu, terus klimaksnya akhirnya di penjara terlama di Rutan Surakarta itu. Nah sumber daya sampai akhirnya pesantren yang di Palu ya mau tidak mau bukan saya tutup, kan pesantren di Palu itu kan selama ini kan gratis, nah biaya operasional kan abi itu, santri sekolah makan gaji ustadz listrik semua tuh abi yang biayain. Berhubung vonisnya kok lama, 3 bulan 4 bulan itu masih bertahan, tapi lama-lama udah nyerah. Jadi saya telepon beberapa teman ustadz di Jakarta, Ustadz tolong lanjutkan pesantren saya. Nih, saya serahkan ke beberapa ustadz. Jadi sekarang masih aktif, tapi sudah saya serahkan ke ustadz. Nah, itu salah satu bentuk kerugian. Oke ya. Itu loh yang saya maksud. Jadi 9 tahun aku ini didolimi, difitnah, dituduh radikal, anti NKRI, anti Pancasila, germo, pelacur, apa namanya, germo lah, apa gigulu, anak setan, anak dajjal, macam-macam, wanjing, wedus, PKI. Aku juga dituduh PKI, Wahabi. Subhanallah, itu abi alami selama kurang lebih 9 tahun. Nah, tentu kerugian material sudah nggak bisa dihitung itu. Nah. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, ternyata anak-anak sehat semua. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adik ini jadi ketua OSIS. Ya kebanggaan lah ya. Adik Shanum, alhamdulillah. Jadi apa adik Shanum? Ini nonton dia. Juara puisi, ya kan? Sholatnya tetap terjaga semuanya itu ya. Tapi oke, intinya detik ini. Nah ini, detik ini loh. Alhamdulillah tidak ada kudis, tidak ada kurap, ya tidak ada panu-panu di wajah. Tidak ada panu-panu, tidak ada penyakit kulit mendalam atau apa tidak itu? Ada belang-belang, tidak ada nanah keluar dari dalam tubuh saya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan kesehatan yang diridhoi Allah.
Bahkan detik ini, Nak Rizky tahu kan, Nak Rizky juga terlibat kan. Apa itu? Per detik, per menit, per jam waktu kita habis untuk membangun masjid. Masya Allah. Ya kan? Jadi kita ini sekarang nggak punya kesibukan apa-apa. Kesibukan kita tuh hanya ngatur jadwal dakwah, safari dakwah. Di Jakarta sudah jilid pertama. Nanti kita jilid kedua kapan? Juni? Juli ya? Iya, 10 Oke. Juli. 10 Juli ke atas kita sudah safdak lagi, safari dakwah di Jakarta, sejabodetabek, lalu ke Medan, ke Sumatera Barat, ke Padang gitu ya. Nah, jadi kita itu sibuk mikiri safari dakwah, dan tiap hari kita sibuk mikiri masjid yang sedang kita bangun. Kita tidur di sana. Duhur kita duhuran di sana, asaran di sana, maghriban di sana, isya di sana, nginep. Padahal selesai tuh. Jadi syahdunya, dinginnya Singosari tuh, Masya Allah. Nah ini yang saya maksud. Jadi kita sibuk berpetualang di jalan Allah. Sementara yang saya tahu ini, yang saya tahu ya, orang-orang yang dulu mendolimi saya, katanya sih, saya baca berita, ada yang jadi buronan KPK. Karena ngorupsi uang haji. Wallahualam, itu hanya berita yang saya baca. Ya. Sumber beritanya valid. Oh, wallahualam. Jadi dulu ada orang yang nguyo-nguyo saya, ngejar-ngejar saya, menjarakan saya, sekarang dicari KPK, sudah dalam penyelidikan. Ya. Itu yang saya dengar, tapi namanya saya lupa siapa itu ya, karena saya nggak mikir. Oke, pokoknya sekarang orang-orang yang dulu mendolimi saya mana, Nak? Tenggelam. Ada juga yang sekarang ini sibuk berpetualang mencari kesembuhan. Oh ya, karena sakit gitu ya. Ya, berpetualang mencari kesembuhan, berpetualang pindah-pindah karena dikejar KPK. Yeah. Berpetualang menghindar dari masalah satu ke masalah yang lain, gitu kan. Benar. Alhamdulillah sekarang kita berpetualang di jalan Allah. Dakwah, bangun masjid, Jumat berkah, infak beras. Itu yang kesibukan kita sehari-hari. Allahu Akbar. Bahkan kita akan bikin program ini, Nak. Hutang, ya kita kan sudah ada itu. Iya, kelas. Di dalam GN itu sudah ada divisi-divisi anti riba dan solusi riba. Jadi kalau Anda punya hutang 5 miliar ke bawah, solusinya ini. Divisinya ini. Kalau 10 miliar ke atas, riba, solusinya ini. Kita sudah ada kelasnya itu. Ya cuman kita privat, jarang kita upload, hanya sebagian orang tahu. Nah ini keceplosan aja ini ya. Kita juga ada bimbingan privat, ngaji privat yang sifatnya terbatas, hanya 5-10 orang saja ya, dengan masalah yang hampir sama. Ya kita privat ya, di hotel, di villa, kurang lebih seperti itu. Ada yang banyak tidak kita upload program-program kita. Kalau ya kurang lebih seperti itulah. Ini kalau saya teruskan semakin banyak yang bocor nanti. Nanti ada bapak khusus aja, Bi. Iya. Ya, karena kan ada banyak kelasnya ini nanti. Oke, insya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Jadi intinya closingnya adalah ya monggo lah Pak Prabowo ya. Kita sebut Pak Prabowo sajalah. Ini closing statement saya. Ya. Pak Prabowo, manusia itu ya ada baiknya. Seburuk-buruknya Pak Prabowo, seburuk-buruknya Anda, pasti ada baiknya lah. Dan sebaik-baik Anda, pasti ada buruknya. Nah, karena berhubung detik ini Anda sudah jadi presiden, ya, presiden kita semua, saya akan lupakan keburukan Anda. Ya, baik keburukan masa kini, keburukan masa lalu. Ya kan? Karena kalau memang bangsa ini, negara ini saat ini dalam kondisi ekonomi yang tidak jelas, dalam kondisi sakit, dalam kondisi terpuruk, jujur, nggak bisa dinafikan, Pak Prabowo juga bagian dari sejarah itu. Ya, Pak Prabowo yang bawa Pak Jokowi dulu juga Pak Prabowo, itu lingkaran sama satu kolam. Nah, tapi itu kita lupakan lah, karena sekarang Anda jadi presiden, tugas Anda sekarang memperbaiki ekonomi, memperbaiki rakyat, membalut luka-luka yang ditinggalkan oleh sisa-sisa rezim yang lalu, kan gitu ya. Tugas Anda sekarang mumpung, nah Anda mudah-mudahan belajar. Jangan sampai Anda menjadi Kemal Atatürk kedua atau ketiga ya. Pokoknya Pak Prabowo harus belajar. Oh, aku kalau begini nanti aku jadi Kemal Atatürk nanti. Anda akan dicatat oleh sejarah menjadi presiden terburuk, kan sayang. Nah, kesempatan sekarang. Dan menurut kacamata saya ini, walaupun ini kacamata orang awam, Anda tuh bisa menyelesaikan masalah bangsa ini.
5 menit, 6 menit selesai. Nah, tapi siap nggak taruhannya nyawa? Siap nggak taruhannya aset? Gitu kan? Siap nggak? Tapi insya Allah kalau siap ya udah, entah asetnya tiba-tiba habis, nggak apa-apa jadi presiden termiskin di Indonesia. Oh keren loh ya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden termiskin di dunia saat ini, keren. Jadi tercatat lagi sejarah Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Ayo Pak Prabowo, siap nggak? Selesaikan bangsa ini, penyakit bangsa ini 6 menit. Kenapa muncul angka 6 menit juga ya? Bisa Pak, karena sekarang ini Anda panglima hukum tertinggi. Walaupun taruhannya nyawa, siaplah mantan tentara kok. Kok bisa nyawa taruhannya ya? Karena yang dihadapi kan juga bukan cacing kan, yang dihadapi kepentingan global ya kan, yang dihadapi ya naga global gitu kan. Nah, atau aset-aset Anda tiba-tiba habis gitu kan, jadi menjadi presiden termiskin, keren Pak, bisa insya Allah. Ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.